Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan fisik. Kita ingat kembali bahwa setelah kemerdekaan Indonesia atau setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ada dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah perjuangan fisik, yaitu rakyat Indonesia dan tentara bertempur melawan musuh. Dan yang kedua adalah perjuangan diplomasi, yaitu menggalang dukungan dari negara lain melalui perundingan. Kita akan membahas tentang perjuangan fisik. Contohnya di sini adalah pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran di Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran 5 hari di Semarang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Peristiwa 10 November itu terjadi di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Tujuan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat bahwa mulai tanggal 1 September, bendera nasional merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada tanggal 18 September 1945, Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru di Hotel Yamato, Surabaya. Pemuda Indonesia marah karena menganggap Belanda menghina kedaulatan Indonesia. Kemudian terjadilah insiden antara Belanda dan Indonesia. Rakyat Indonesia berhasil merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Jadi bendera yang berwarna biru itu dirobek sehingga tinggal bendera yang berwarna merah putih. Pada tanggal 29 Oktober 1945, ditandatangani kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Inggris. Saat itu Inggris merupakan sekutu dari Belanda. Tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pemimpin tentara Inggris terbunuh, membuat pihak Inggris sangat marah. Pihak sekutu mengeluarkan ultimatum. Pemimpin dan pemuda Surabaya diminta menyerahkan senjata dan berhenti melakukan perlawanan sampai batas waktu tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika tidak, maka Surabaya akan digempur dari darat, laut, dan udara. Itu merupakan isi ultimatum dari sekutu. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Dalam pidatonya, Bung Tomo mengobarkan semangat para pejuang rakyat Surabaya. Semangat juang rakyat Surabaya membuat tentara Inggris kesulitan dalam memberikan perlawanan. Maka, kita memperingati tanggal 10 November itu merupakan peringatan sebagai Hari Pahlawan. Ini merupakan gambar tokoh yaitu Bung Tomo yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya melalui siaran radio. Kemudian di sebelah kanan, itu merupakan gambar Tugu Surabaya yang dibangun untuk mengenang rakyat Surabaya yang gagah berani melawan tentara sekutu. Perjuangan fisik yang kedua adalah pertempuran Ambarawa.
Pertempuran Ambarawa itu diawali dari pasukan sekutu yang tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Tujuan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang yang ada di Jawa Tengah. Ternyata, pasukan sekutu tersebut diboncengi oleh Nika. Nika merupakan pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pada tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, Letkol Isdiman gugur. Letkol Isdiman gugur pada tanggal 26 November 1945. Kemudian pimpinan digantikan oleh Kolonel Sudirman dalam memimpin tentara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Terjadilah pertempuran pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Dari pertempuran tersut, tentara sekutu berhasil dikalahkan dan pada tanggal 15 Desember 1945, pihak Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Gambar tersebut merupakan gambar monumen Palagan Ambarawa yang dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa. Tokoh tersebut merupakan Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman menggunakan taktik gerilya untuk mengusir tentara sekutu. Perjuangan fisik yang ketiga adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali dengan pasukan Inggris yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Mereka datang bersama dengan tentara Nika atau Belanda. Tujuan mereka adalah membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang tentara Nika menginjak-injak bendera merah putih yang menyebabkan pertempuran antara Belanda dan Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu memberikan ultimatum agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata, namun rakyat Indonesia menolaknya. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yaitu batas resmi daerah Medan. Jadi Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Terjadilah pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Selanjutnya adalah Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api itu diawali dari datangnya pasukan Sekutu bersama Nika memasuki kota Bandung pada tanggal 17 Oktober 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan pada tanggal 21 November 1945. Akhirnya Bandung Utara dapat dikuasai Sekutu karena keterbatasan senjata yang dimiliki oleh pejuang Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya rakyat mengosongkan Bandung Selatan. Pemerintah pusat mengeluarkan maklumat untuk mengosongkan kota Bandung. Akhirnya, demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintahan RI, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun, sebelum mereka meninggalkan Bandung, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan.
Peristiwa pembumi hangusan Bandung Selatan itu disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Tokoh tersebut merupakan Muhammad Toha. Muhammad Toha merupakan tokoh yang berhasil meledakkan gudang senjata sekutu. Kemudian ada tokoh Ahana Sution yang merupakan pemimpin para pejuang untuk meninggalkan Bandung Selatan. Gambar tersebut merupakan gambar stadion atau gedung olahraga yang ada di Bandung yang oleh masyarakat Bandung disebut sebagai Gelora Bandung Lautan Api. Selanjutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang itu diawali pada bulan Oktober 1945. Pasukan Jepang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tentara Jepang ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Pada saat itu beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum daerah Candi, yaitu di daerah Semarang. Dr. Karyadi yang saat itu merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memeriksa sumber air tersebut. Namun, Dr. Karyadi gugur oleh tentara Jepang. Hal tersebut menyulut kemarahan rakyat sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 15–19 Oktober 1945 di daerah Simpang 5, Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang. Setelah pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang tersebut, pertempuran dihentikan setelah diadakan gencatan senjata. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, maka di Semarang dibuatlah Tugu Muda untuk mengenang para pejuang yang gugur pada pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada juga Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nama Dr. Karyadi tersebut diabadikan menjadi nama rumah sakit yang ada di Semarang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga dengan mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, kita juga dapat mengisi kemerdekaan saat ini dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan belajar dengan semangat dan terus berprestasi.